Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas C22F dengan NIM 220407551059. Nah, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UAS inovasi pendidikan dari Bapak Usman SPD MPD PhD. Pendidikan itu sangat berperan penting dalam perkembangan bangsa. Dengan kebijakan pendidikan sebagai dasar utama pengarah sistem pendidikan, kebijakan ini mencakup kurikulum, evaluasi, tenaga pendidik, serta infrastruktur. Nah, ini bertujuan untuk mengakses mutu serta mengakses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, secara umum, pengertian kebijakan pendidikan itu merupakan keputusan dan strategi terencana yang harus ilegal, operasional, terstruktur, dan fleksibel terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Fungsi utama sebagai pendidikan itu mengelola pendidikan yang dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan dan organisasi dan aktivitas organisasi. Nah, Indonesia kebijakan seperti kurikulum merdeka dan digitalisasi pendidikan itu harus terus dikembangkan ini untuk menjawab tantangan yang ada di global saat ini. Inovasi pendidikan merupakan perubahan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran. Bentuknya bisa berupa metode pengajaran, kebijakan, atau pemanfaatan teknologi. Jadi, adapun tujuan dari inovasi pendidikan yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntunan zaman. Yang ketiga, menemukan metode pengajaran yang lebih efektif dan adaptif. Adapun model dari inovasi pendidikan yang pertama itu ada top down, yang dimana inisiatif dari pemerintah atau institusi perubahan, contohnya di sini adanya perubahan kurikulum. Yang model kedua itu ada bottom up. Nah, inisiatif dari sekolah, guru, atau komunitas. Ini lebih dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan yang pertama, visi pendidikan yang jelas. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Formulasi kebijakan pendidikan merupakan proses perumusan prinsip yang terencana utama mengelola pendidikan secara efektif. Nah, adapun tujuannya itu untuk mencapai sasaran pendidikan seperti peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, dalam prosesnya terdapat beberapa teori yang digunakan seperti teori incrementalitis merupakan perubahan bertahap, teori demokratis melibatkan masyarakat, dan strategis itu berbasis data dan prediksi masa depan. Nah, adapun formulasi kebijakan itu melibatkan berbagai komponen seperti tujuan, terencana, program, keputusan, dan dampak. Nah, prosesnya meliputi identifikasi dan analisis masalah, perumusan masalah, pencarian dan evaluasi solusi alternatif, serta pemilihan solusi terbaik, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa dunia pendidikan untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan efektif. Nah, jadi inovasi ini melibatkan pembaruan dan metode pengajaran, pemanfaatan teknologi dan pembelajaran, serta perbaikan kurikulum. Nah, adapun tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan sistem pendidikan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, agar inovasi dapat diterima dengan baik, karakteristik utama yang harus dimiliki adalah relevansi dengan kebaruan zaman, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, serta kemudahan dalam menerapkan evaluasi dampaknya. Nah, adapun proses inovasi pendidikan berlangsungnya dapat 4 tahap, yaitu penemuan ide baru, yang kedua pengembangan, yang ketiga penyempurnaan ide, dan yang keempat penyebaran informasi. Nah, inovasi ini dari berbagai pihak terkait serta penerapannya dalam praktik di dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya keberhasilan inovasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial seperti visi terhadap pendidikan, pertumbuhan jumlah penduduk, dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Nah, sistem pendidikan yang responsif terhadap perkembangan ini akan lebih mampu menyiapkan pendidikan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dan inovasi pendidikan dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kebijakan pendidikan ini meliputi regulasi, kurikulum, serta program untuk memperbaiki mutu pendidikan seperti kurikulum berbasis kompetensi, pendidikan inklusif, serta digitalisasi. Nah, peningkatan kualitas guru serta inovasi pendidikan seperti blended learning, pemanfaatan atau big data, gamifikasi, dan STEAM juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, tantangan seperti kurangnya infrastruktur, lisensi guru, serta anggaran terbatas perlu diatasi dengan meningkatkan investasi, pelatihan guru, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat.
Nah, keberhasilan kebijakan dan inovasi ini bergantung pada sinergi antara berbagai pihak ya untuk mendukung keberhasilannya di dalam mitigasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan membahas penerapan kebijakan dalam berbagai konteks serta tantangan yang dihadapi. Nah, adapun tujuan utama dari kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan lanjutan. Nah, adapun faktor internal dan eksternal seperti kesiapan eksternal, lembaga pendidikan, kompetensi guru, dan dukungan masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Nah, pemerintah berperan penting dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan data dan kebutuhan nasional, memperhatikan konteks sosial dan ekonomi. Nah, tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kekurangan sumber dana baik maupun tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil juga menjadi masalah serius. Nah, faktor budaya dan ekonomi keluarga turut mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Nah, solusi yang diterapkan guru meliputi pelatihan guru, pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi untuk menjangkau lebih luas pembelajaran. Pendidikan adalah pilar utama membangun bangsa. Nah, jadi inovasi dalam pendidikan menjadi kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran dan kualitas kelulusan. Nah, inovasi ini meliputi pemanfaatan teknologi serta e-learning seperti AL, VR, dan IR. Nah, serta model pembelajaran kreatif dan kolaboratif seperti blended learning, project based learning, dan gamifikasi. Nah, pendekatan personalisasi pembelajaran juga penting untuk menyesuaikan metode dan gaya belajar siswa. Nah, selain aspek akademik, pendidikan karakter yang mengembangkan soft skills seperti kreativitas dan kerja sama juga penting untuk meningkatkan kolaborasi orang tua dan masyarakat serta kerjasama dengan industri untuk menyediakan keperluan praktis diperlukan untuk mewujudkan inovasi pendidikan yang efektif. Namun tantangan seperti ini memberikan kesenjangan akses teknologi, kolaborasi terhadap sumber daya.